Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari Institut Kesehatan Helvetia Medan. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi informasi terkait ilmu yang berhubungan dengan bioteknologi. Materi yang kami bawa pada saat ini adalah mutasi gen. Kami kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Heri Iswanto, dengan NIM 17010111386. Kemudian Albert Swisman Sinaga dengan NIM 17010111382. Kemudian Andika Pratama Yahya Sianturi dengan NIM 17010111383. Kemudian Tahan Yusuf Panjaitan dengan NIM 17010111384. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya kira kita lanjut aja ke inti pembahasan pada hari ini ya, teman-teman. Oke, mutasi gen. Mutasi gen sendiri ini berasal dari kata mutatus ya, yang diambil dari bahasa Latin, yang artinya adalah perubahan. Nah, kemudian mutasi ini sendiri didefinisikan sebagai suatu perubahan materi genetik, baik itu gen ataupun kromosom, dari suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Nah, ini jadi gen yang sudah bermutasi ini bisa diwariskan kepada keturunannya ya, teman-teman ya. Kemudian mutasi juga dapat terjadi dan itu disebabkan karena kesalahan replikasi materi genetik selama pembelahan sel. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa dia bisa bermutasi. Yang pertama adalah radiasi, kemudian ada bahan kimia, kemudian virus juga bisa ya, dan atau dapat terjadi selama proses meiosis. Nah, proses meiosis ini adalah proses pembelahan sel. Nanti ada juga proses mitosis ya. Biasanya itu terjadi di kromosom ya teman-teman ya. Oke, next ya. Nah, ini mutasi ini lanjutan dari slide sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi mutasi adalah perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang dapat menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Nah, di sini dijelaskan adalah pasangan basa ya teman-teman. Nah, kalau di DNA itu pasangan basa ada purin, ada pirimidin. Sama seperti di RNA juga ada purin, ada pirimidin. Tapi pasangan DNA kita berbicara gen berarti masih di DNA ya. Itu biasanya kalau pasangan purin dan pirimidinnya itu adalah timin ya, adenin, guanin, sitosin ya teman-teman ya. Nah, kemudian gen yang sudah bermutasi itu disebut dengan mutagen. Oke, next ya. Nah, ini di sini. Tadi saya sudah sedikit singgung ya teman-teman ya, bahwa di DNA itu ada purin, ada pirimidin gitu ya. Nah, kalau di purin itu ada adenin dan timin ya. Itu pasangan basanya, pasangan basa. Adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, inilah. Nah, di sini dari gambar ini ada beberapa gen yang terputus ya, teman-teman. Nah, inilah yang bisa menyebabkan gen itu jadi bermutasi ya, berbeda dengan sel induknya, sel normalnya. Oke ya, next. Nah, perbedaan antara gen kromosom dan perbedaan antara gen dan kromosom ya teman-teman. Mutasi gen adalah mutasi yang disebut mutasi titik atau point mutation. Kenapa disebut dengan mutasi titik? Ya karena memang gen ini kan berada di dalam kromosom. Jadi artinya ini sangat kecil sekali. Jadi kalau misalnya di mikroskop pun ini berupa titik, makanya disebut dengan mutasi titik ya teman-teman ya. Kemudian mutasi gen
adalah mutasi yang terjadi di lingkup gen. Peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan-urutan DNA. Ya. Nah, untuk kromosom sendiri, mutasi kromosom disebut mutasi besar. Nah, kenapa besar ya? Karena selain ukurannya memang lebih besar daripada gen ini masuk di dalam kromosom ya. Mutasi kromosom adalah mutasi yang disebabkan karena perubahan struktur kromosom atau jumlah kromosom. Nah, mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis maupun pada mitosis. Nah, ini sudah saya singgung sebelumnya tadi ya. Ada meiosis, ada juga mitosis. Ini sebenarnya sama-sama pembelahan sel, cuma ada perbedaan di antara kedua ini ya. Kalau meiosis, sedikit saya singgung ya. Kalau meiosis ini pembelahan sel, dia sel anakannya berbeda dengan sel induk. Sedangkan mitosis, ini pembelahan sel anakannya sama persis secara genetis dengan sel induk. Ya, oke, next. Oke, ini ya teman-teman ya, ini adalah tempat mutasi. Jadi gen bila ditinjau dari tempat terjadinya mutasi itu adalah ada dua ya teman-teman ya, ada dua. Ada mutasi gametik, kemudian ada juga mutasi somatik. Nah, mutasi gametik ini adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, contohnya adalah sel organ reproduksi misalnya, seperti sperma, ovum pada manusia. Nah, ini juga dapat diwariskan pada keturunannya, teman-teman ya. Itu spesifikasinya ya. Berbeda dengan somatik. Somatik ini tidak diwariskan ya. Nah, mutasi somatik ini adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik. Ya, contohnya adalah sel kulit ya teman-teman ya. Nah, ini di sini juga dikasih tahu cacat bawaan, kanker, nah itu ya. Oke, next. Nah, mutasi bila ditinjau dari sumbernya ini terbagi menjadi dua ya. Ada mutasi alam, ada mutasi buatan. Nah, mutasi alam ini adalah mutasi yang terjadi secara alamiah atau spontan bisa kita bilang ya. Nah, ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya adalah sinar radioaktif. Jadi dia terpapar sinar radioaktif gitu ya. Kemudian terpapar sinar UV secara berlebihan ya. Ataupun kesalahan dari gen itu sendiri saat mereplikasi DNA-nya, saat membaca DNA salah. Itu bisa juga terjadi mutasi. Itu secara alamiah. Sedangkan secara buatan ini biasa banyak terjadi. Ini biasanya kalau buatan ini sengaja dibuat ya teman-teman ya, sengaja dibuat artinya untuk mencari varietas baru biasanya. Ini terjadi banyak di tumbuhan dan biasanya banyak terjadi juga di hewan ya teman-teman ya. Nah, mutagen ini tadi sudah sempat saya singgung, mutagen adalah gen yang bermutasi ya, disebut mutagen. Nah, mutagen sendiri terbagi menjadi dua, mutagen secara kimia, mutagen secara fisika. Ya, teman-teman ya. Nah, mutagen secara kimia itu bisa disebabkan karena asam nitrat, benzopiren, nah ya. Ini senyawa radikal bebas ini ya, teman-teman ya. Jadi bila masuk ke dalam tubuh ini bisa menyebabkan yaitu tadi mutasi pada gen. Kemudian ada juga secara fisika ini bisa disebabkan tadi sudah saya singgung sinar radioaktif, UV, radioaktif, ronsen. Nah, ini radikal bebas ya teman-teman ya. Oke, next. Oke, di sini dijelaskan penyebab dari mutasi ya. Penyebab dari mutasi khususnya pada gen ini ada 3 teman-teman ya. Yang pertama delesi atau biasa juga disebut dengan deletion atau delete. Ini berasal dari kata delete ya. Delete itu kan menghapus ya. Jadi hilangnya satu atau beberapa basa nitrogen. Kemudian yang kedua adisi berasal dari kata add, biasa menambah tuh kalau add ya. Jadi penambahan satu atau beberapa basa nitrogen atau sering juga disebut dengan insersi ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kata-kata insersi itu sama dengan adisi ya, menambah. Kemudian ada juga substitusi ya teman-teman ya. Jadi gen itu terjadi pertukaran pasangan basa nitrogen. Jadi antara
timin dan adenin bertukar menjadi guanin dan sitosin gitu, ya teman-teman. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, di sini bisa saya jelaskan bahwa pada gambar yang pertama ini adalah gen normal ya teman-teman ya. Ini gen normal. Jadi ada sitosin pasangannya dengan guanin ya. Adenin, ini singkatan dari adenin ya. Adenin berpasangan dengan timin, singkatan dari timin. Nah, gitu terusnya. Jadi pada fase ini substitusi, nah ini timin dan adenin berganti menjadi guanin dan sitosin. Berarti salah transkripsi dia di sini nih. Ya, salah baca dia. Jadi berubah. Timin adenin jadi guanin sitosin. Kemudian ada juga deletion. Nah, di sini nampak teman-teman ya, di sini kosong. Hilang dia. Hilang dari tempatnya. Jadi tak terbaca. Insertion, nah ini tadi adisi ya, adisi. Nah, dia timbul lagi tiba-tiba. Tapi enggak sama seperti sel awalnya, gen normalnya. Gen normalnya itu kan timin dan adenin. Nah, di sini yang muncul lagi guanin dan sitosin. Nah, ya, insertion. Ya, menambah ya. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Albert Wisman Sinaga. Silakan. Jenis mutasin gen. Jenis mutasin gen terbagi atas 3. Yang pertama, mutasin salah arti atau mission mutation, yaitu perubahan suatu kode genetik atau umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon, sehingga menyebabkan asam amino terkait pada polipeptida berubah. Perubahan pada asam amino dapat menghasilkan fenotip mutan apabila asam amino yang berubah merupakan asam amino esensial pada protein tersebut. Jenis mutasi ini dapat disebabkan oleh peristiwa transisi dan transversi. Yang kedua, mutasi tanpa arti atau nonsense mutation. Mutasi yang menyebabkan perubahan kodon spesifik suatu asam amino ke kodon terminasi. Yang ketiga, mutasi perubahan rangka baja atau frameship mutation, yaitu mutasi yang terjadi karena delesi atau insensi satu atau lebih pasang basa dalam satu gen, sehingga ribosom membaca kodon tidak lengkap yang akibatnya menghasilkan fenotip mutan. Kelainan oleh mutasi genetik terbagi atas 2, yaitu yang pertama siklopia. Siklopia menyebabkan kedua mata penderita tidak dapat terpisah. Siklopia dapat ditemukan dalam 1:250 pada kasus kelahiran. Bayi yang mengalami siklopia juga akan memiliki wajah yang sangat tidak beraturan. Bahkan hidungnya tak dapat berfungsi dengan normal. Yang kedua, Mermaid syndrome. Mermaid syndrome merupakan suatu mutasi yang menyebabkan dua kaki penderitanya menggabung menjadi satu bagian, sehingga kakinya nampak seperti ekor putri duyung. Biasanya Mermaid syndrome akan menyerang bayi yang baru lahir. Kondisi ini dapat ditemui dalam 10.000 kasus kelahiran. Lanjutan, gigantisme. Seseorang yang mengalami gigantisme akan memiliki tubuh yang tingginya melebihi tinggi manusia normal. Pada umumnya mutasi ini dibagi menjadi 2 jenis. Gigantism dan cerebral gigantism. Penderita pituitary gigantism akan memiliki tubuh yang sangat tinggi. Sedangkan penderita cerebral gigantism akan mengalami pertumbuhan otak yang berlebih, sehingga membuat penderitanya mengidap penghambat mental.
Dwarfisme. Selain gigantisme, penderita kelainan genetik ini hanya akan memiliki tinggi yang berkisar antara 4 hingga 10 inci. Sayangnya tak ada pun satu pun pengobatan yang dapat menyembuhkan dwarfisme. Penderita dwarfisme memiliki susunan genetik yang sangat kacau. Progeria. Kebanyakan anak yang menderita progeria hanya mampu bertahan hidup hingga usia 13 tahun. Kemungkinan seorang bayi terkena mutasi genetik ini diperkirakan berkisar antara 1:8 juta kelahiran. Penyakit ini disebabkan karena mutasi pada gen LMNA, sejenis protein yang menyuplai inti sel. Gejala progeria ini antara lain kulit yang kasar dan kaku, rambut rontok, dan kelainan pertumbuhan tulang. Agen mutagenik. Yang pertama, bahan kimia. Alkylating agen, yaitu bahan kimia yang dapat memindahkan gugus basa nitrogen pada DNA. Contoh, gas mustard, sulfite, EMS atau etil metan sulfonat. Yang kedua, basa analog, bahan kimia yang strukturnya mirip dengan basa nitrogen normal yang terinkorporasi ke dalam DNA. Contoh, bromoresil, aminopurin. Demethylating agent dapat mendemethylating gugus amino pada basa nitrogen, contohnya asam nitrat. Hydroxylating agent menghidroksidilasi gugus amino pada basa nitrogen sehingga terjadi mutasi transisi. Contohnya hidroksilamin. Zat pewarna akridin mengikat molekul DNA. Sinar radiasi yang pertama radiasi ion, contohnya sinar X, sinar gamma, sinar kosmik. Yang kedua radiasi non-ion, contohnya sinar ultraviolet. Mutasi kromosom. Mutasi kromosom ini mengakibatkan perubahan sejumlah basa yang berdampingan pada rantai DNA atau perubahan runtunan nukleotida dalam suatu ruas gen, sehingga dapat yang ditimbulkan pada fenotip individu menjadi lebih nyata. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Mutasi kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan jumlah kromosom dan perubahan struktur kromosom. Lanjut. Mutasi kromosom dapat dibagi menjadi dua bagian, antara lain mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom, euploidi, yaitu variasi dalam sejumlah set dasar kromosom atau genom, autopolyploidi, yaitu kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang sama. Alloploidy, yaitu kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang berbeda. Aneuploidy, yaitu variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom akibat gagal berpisah. Lanjut. Euploidy merupakan mutasi yang melibatkan pengurangan atau penambahan dalam perangkat kromosom atau genom. Jumlah kromosom dalam genom pada masing-masing jenis organisme berbeda-beda. Misalnya pada tumbuhan kentang adalah 12. Pada umumnya individu normal mempunyai susunan kromosom 2N atau diploid, tetapi terjadi mutasi akan menyebabkan sel kromosom dapat berubah. Berikut adalah perubahan tersebut
terlihat pada tabel berikut. Yang pertama, monoploid. Keterangannya, organisme yang kehilangan satu kromosom. Kedua, bentuk triploid, organisme yang memiliki 3 kromosom. Bentuk tetraploid, yaitu organisme yang memiliki 4 genom. Bentuk poliploid, yaitu organisme yang memiliki banyak genom dalam sel somatiknya. Sel somatik poliploid dibedakan menjadi 2, yaitu autopoliploid, yaitu peristiwa yang terjadi pada kromosom homolog, contohnya semangka tanpa biji. Yang kedua, allopoliploid, yaitu peristiwa yang terjadi pada kromosom yang non-homolog, yaitu contohnya tumbuhan Rapapanobasic. Selanjutnya, Aneuploidi adalah organisme dengan jumlah kromosomnya terdapat penambah atau kehilangan satu atau beberapa kromosom pada genomnya. Yang banyak ditemui adalah individu dengan penambah atau pengurangan satu kromosom dengan penambahan satu kromosom 2N tambah 1. Maka dalam inti akan satu nomor kromosom dengan 3 homolog trisomi, sedangkan nomor yang lainnya tetap mengandung 2 kromosom. Namun kebalikannya, melalui pengurangan satu kromosom 2N kurang 1 akan dihasilkan individu monosomi, yaitu yang mengandung hanya satu kromosom tanpa pasangan homolognya. Aneuploidi terbentuk karena adanya ketidakseimbangan sekresi kromosom dengan proses meiosis. Slide 20 menjelaskan bagaimana aneuploidi atau abnormal kromosom. Di gambar dijelaskan perbedaan mutasi pada aneuploidi di mana adanya perbedaan proses meiosis. Tahap 1 gagal berpisah, sedangkan pada gambar yang kedua, pada meiosis tahap 2 gagal berpisah, sehingga ini menyebabkan mutasi pada kromosom. Pada slide 21 ini merupakan ilustrasi bagaimana mutasi kromosom yang diakibatkan oleh perubahan jumlah kromosomnya. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan slide 08 yang telah dijelaskan oleh Bang Heri tadi. Hanya saja pada kromosom sedikit lebih kompleks karena kromosom ini merupakan senyawa yang besar dari gen. Proses ini terjadi antara lain delesi atau dating, ada bagian yang menghilang, duplikasi atau bagian tertentu, inversion, perpindahan gen di dalam kromosom, replikol, reciprocal translocation, adanya perpindahan gen antar kromosom. Kelainan manusia karena mutasi kromosom. Sindrom Down. Sindrom Down trisomi 21 sehingga memiliki 47 kromosom. Sindrom Klinefelter, tambahan kromosom X pada anak laki-laki menghasilkan XSY. Sindrom Turner, monosomi X pada anak perempuan menghasilkan XO. Sindrom Patau, karyotipe 45A tambah XX atau XY. Sindrom ini disebabkan trisomik pada kromosom, autosomnya mengalami kelainan pada kromosom nomor 13, 14, sampai 15. Sindrom Jacobs, karyotipe 22AA tambah XSY, trisomik pada genosom. Penderita sindrom ini umumnya berwajah kriminal. Berikut adalah ciri-ciri dari sindrom Down. Ciri-ciri mata sipit, miring ke samping, bibir tebal, lidah menjulur, liur selalu menetes, gigi kecil dan jarang. Selanjutnya adalah ciri penyakit dari sindrom Klinefelter. Ini biasanya berjenis kelamin laki-laki, testisnya tidak berkembang sehingga tidak bisa menghasilkan sperma serta payudaranya tumbuh. Selanjutnya adalah sindrom Turner. Sindrom Turner ini berjenis kelamin wanita atau ovumnya tidak berkembang. Berikutnya sindrom Patau. Sindrom Patau
mengalami kelainan pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Selanjutnya sindrom Jacob. Sindrom Jacob ini ciri-cirinya berwajah seperti kriminal dan berperilaku sering seperti orang kriminal. Berikut adalah pengaruh dari mutasi. Mutasi, perubahan susunan gen kromosom, perubahan produk gen, perubahan fenotip, karakternya terbagi atas dua, ada yang menguntungkan dan merugikan. Bagian yang menguntungkan adalah varietas baru, tumbuhan atau hewan yang lebih unggul. Yang merugikan adalah munculnya kelainan-kelainan genetik. Udah, Bang. Oke, demikian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, mohon di-share dan mohon untuk subscribe, like jika kamu suka dengan video kami. Oke, akhir kata terima kasih untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.